Ya, shalom Sobat Komentarem, balik lagi nih di acara PA Pemuda pastinya. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas banyak banget tentang talenta. Dan Sobat Komentarem yang mempunyai talenta-talenta bisa dikembangin dan bisa tonton channel ini terus sampai akhir ya. Oke, hari ini ada bintang tamu nih, bisa diperkenalkan dari sudut kiri saya, sebelah kiri satu saya ada Mbak Lilo. Selamat Mbak Lilo. Halo, shalom. Ya, Mbak Lilo ini adalah kontestan dari Putri Solo ya? Finalis. Wah, finalis Putri Solo ya. Finalis Putri Solo tahun berapa, Mbak? Tahun 2019. Oke, tahun 2019. Oke, sebelah kirinya Mbak Lilo ada siapa? Silahkan perkenalkan. Halo sahabat Komdarem. Iya, halo. Aku mau bilang sahabat atau sobat sih? Sobat, Sama sobat. aja ya? Oh, sobat ya? Sobat. Iya, biar lebih gaul ya. Sobat Komdarem, saya Hana. Iya, dari finalis talent The Voice Indonesia 2019 ya. The Voice Indonesia. Iya, The Voice Indonesia iya, 2019. Oke, sebelum kita mau mulai PA pada malam hari ini, kita mau bahas-bahas banyak tentang talenta. Ada sebuah persembahan nih, satu persembahan dari Mbak Lilo dan Mbak Ana dengan lagu Sentuh Hatiku. Silakan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Yeay, wah keren banget. Oke, terima kasih ya Mbak Lilo dan Mbak Ana. Oke, sama-sama. sebelum kita mau memulai lebih dalam lagi, kita mau berdoa terlebih dahulu, saya hantarkan ya. Selamat malam ya Bapak, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami, Kau telah menuntun kami sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai PA Remaja pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai PA ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga sobat-sobat Gomdarem yang ada di rumah Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, melindungi mereka Tuhan, dan Tuhan jagai mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai PA ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, tadi udah dengerin suaranya Mbak Lila sama Mbak Ana, keren banget ya, bisa pecah-pecah gitu, bisa enak banget pokoknya. Nah, pada malam hari ini PA Remajanya mau bahas tentang talenta nih. Gimana kita cara mengembangin talenta kita, gimana kita mau mengeksplor lagi talenta kita. Nah, kita mau tanya sama Mbak Lilo sama Mbak Hana nih. Nah, pertama nih pengalamannya Mbak Lilo sebagai Putri Solo nih, finalis Putri Solo nih. Bisa diceritakan itu gimana caranya, prosesnya, terus gimana bisa masuk nih dari jadi finalis nih. Ya, baik. Saya mau sharing nih tentang gimana saya mengikuti audisi finalis Putra Putri Solo. Dan kebetulan itu sudah 2011 silam ya. Iya, 9 tahun. 9 tahun yang lalu. Waktu itu saya dikasih tahu sama temen nih, mau kamu ikut Putri Solo, kan kamu punya talenta nyanyi. Nah, gitu. Terus ya udah saya coba-coba aja daftar Putri Solo. Terus habis itu saya ikut seleksi. Seleksinya itu kan beberapa tahap tuh. Yang tahap awalnya itu ada wawancara awal. Itu wawancaranya itu tentang wawasan kita tentang Kota Solo. Terus wawasan tentang berbahasa, khususnya bahasa Jawa. Karena kita kan orang Solo pastinya ya. Bramalus. Mau copat. Mau copat. Boleh ditampilkan waktu itu. Kan waktu itu ditanyain juga jurusannya, kuliah apa. Kan kebetulan gitu. Kan sastra Jawa ya. Nah, terus ya suruh mau copat juga. Terus setelah itu
kita masuk ke tahap selanjutnya, kebetulan semifinal itu 15 besar. 15 besar lolos. Ya, Berarti puji pertama Tuhan. 60 besar apa 100 besar apa? Wah, beberapa peserta ya, saya kurang tahu tuh. Oh, kurang tahu juga. Banyak ya? banget sih soalnya. Terus diambil 15 besar, Hmm. habis itu kita diseleksi lagi, kita unjuk apa namanya? Talent show itu ya. Iya. Talent yang kita miliki. Nyanyi juga? Waktu itu nyanyi, Oh, iya. karena talentnya yang dimiliki nyanyi ya. Yaudah, terus saya nyanyi aja, terus di situ kita dites, kamu bisa nyanyi selain lagu yang disukai apa aja, terus lagu Indonesia Raya, lagu daerah, bisanya apa, terus suruh nyanyi. Iya. Tuh, terus setelah itu kita masuk ke tahap 10 besar, itu final. Nah di situ puji Tuhan saya bisa lolos. 10 besar? Iya 10 besar. Waduh. Ada gelarnya nggak kalau lolos 10 besar gitu? Gelarnya apa gitu nggak ada? Ada. Belum, kalau juara 1 kan gelarnya Putri Solo. Tapi ya enggak apa-apa, udah masuk final udah luar biasa. Terus itu camp juga enggak, Pak? Karantina Karantina. Gitu. Kita setiap harinya itu setelah semifinal itu kita mau masuk ke final itu dikasih sesi-sesi itu sampai jam 2 malam loh setiap hari itu. Wah, dari pagi. Dari pagi jam 7 kita udah start mulai sesi-sesi itu. Terus sampai jam 2 malam kita udah latihan apa aja itu, latihan talent, latihan jalan, latihan apa aja pokoknya di situ ada. Itu selama 10 hari. Oh, 10 hari. Terus kita juga diajak berkunjung ke destinasi di Solo. Iya, kayak gitu. Oke, gitu. Kalau teman-teman mau daftar Putra Putri Solo, bisa banget itu. Itu harus event tahunan ya? Iya, event tahunan. Iya, mungkin kalau saat ini nggak ada karena pandemi ya. Iya. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih dalam sama Mbak Lilo aja. Boleh. Hubungi di bawah. Hubungi nomor di bawah ini ya. Ya kalau Mbak Hana mungkin bisa diceritakan nih pengalamannya dari Talent The Voice Indonesia 2019. Okay. Ya, itu saya dapat undangan dari GTV. Oh, berarti diundang ya? Iya, saya diundang. Untuk ikut audisi di Jogja pada waktu itu. Itu namanya close audition ya. Karena saya nggak ikut yang antri panjang itu karena saya dapat Golden ticket. Ya ampun, itu dah masa lalu. Masa lalu. Dapat fast track itu ya. Terus puji Tuhan itu. Terus saya ikut audisi ke Jogja setelah nunggu 1 bulan video. Jurinya siapa itu yang di Jogja? Kalau yang di Jogja itu tim kreatifnya. Kita diambil video booth-nya, terus kemudian kita interview. Setelah itu nunggu 1 bulan, baru di email, baru di telepon itu kalau kita lolos buat ikut blind audition. Nah itu juga karantina sih 2 minggu di Jakarta. Terus saat itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa sekali karena saat blind itu ada juri yang sangat-sangat berkompeten dalam musik ya. Isyana Saraswati, Vidi Aldiano, Ninoran, Titi DJ, terus ada Coach Arman juga. Dan puji Tuhan saya juga masuk tim Coach Isyana. Keren. Saraswati? Aduh, susah lupa. Isyana Saraswati. Iya, Isyana Saraswati. Sorry Coach. Terus itu juga saya udah bener-bener kayak aduh Tuhan ini gimana sih kok nggak ada yang nengok sih pas itu. Tapi ternyata Tuhan kasih berkat saya, Coach Isyana nengok itu pas bener-bener kalimat terakhir saya nyanyikan. Iya itu jadi pas dari awal tuh kita kan dikasih waktu 2 menit ya buat di atas panggung kita buat perform itu. Gimana caranya pokoknya kamu harus bisa menarik kelima coach itu supaya bisa pencet tombol dan berbalik ya. Itu ini gimana ya, pokoknya saya sebelum itu sudah benar-benar kayak kaki tuh kayak nggak bisa berdiri, udah lemes banget rasanya, ditambah studio itu benar-benar dinginnya minta ampun. Terus itu sudah ya Tuhan saya pokoknya pasrah sama yang terjadi hari ini, saya mau menyanyikan yang terbaik buat Tuhan, apapun hasilnya itu Tuhan sudah pasti kasih yang terbaik buat saya. Keren. Itu. Terus bila hasrat telah usai, belum nengok lagi. Udah mau terakhir. Bila hasrat telah usai, belum nengok lagi. Bila hasrat telah usai. Itu beneran Coach Isyana udah pencet bel itu saya sudah selesai nyanyi baru dia nengok. Dan itu dia langsung lari ke atas stage itu buat peluk saya. Aduh ya ampun rasanya udah kayak mau nangis di atas panggung itu. Tapi itu berkat Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Saya bisa lanjut ke babak knockouts berikutnya gitu.
Oke, di babak knockouts bisa diceritakan apa? Wah, itu babak knockouts itu ya apa namanya? 1 lawan 1 apa 3 lawan 1 apa? Kita majunya 3-3. Iya. Per coach itu iya ada 3 orang ya, per grup itu ada 3 orang, nanti coachnya pilih salah satu. Oh gitu. Gitu, Dan saat itu saya udah nggak kepilih, tapi ya tetap harus bersyukur. Bersyukur ya. Udah dilatih sama musisi-musisi keren deh, ibu kota aja. Oke, aku mau tanya nih, waktu awal Mbak Lilo sama Mbak Hana ini mengetahui talentanya adalah bernyanyi, itu seperti apa sih? Apakah dari keluarga, dari sejak kecil udah diajari nyanyi, atau mencari sendiri aku les nyanyi atau gimana? Gimana Mbak Lilo? Ya kita kan pastinya udah tahu kalau kita itu masing-masing diberi talenta oleh Tuhan ya. Yeah. Nah, kalau saya pribadi pastinya sama Mbak Hana juga, ini kan kita bersaudara. Yeah. Kita juga dibesarkan dari keluarga yang kebetulan suka nyanyi semuanya. Iya. Jadi tahu orang tua kita tahu kalau kita suka nyanyi, ya kita terus diikutkan, diarahin. Ikut nyanyi di gereja, waktu itu kan masih kecil sekolah minggu suka nyanyi di gereja, pelayanan juga ya, terus ikut lomba-lomba nyanyi gitu. Untuk apa yang latih itu mamanya sendiri atau? Betul sekali. Ya. Betul sekali. Mama juga. Terus Om Seno juga. Oh ya, Om Seno sekarang ada di mana ya? Di Cirebon. Oh di Cirebon. Halo Seno. Om Seno biasanya lihat kok. Dulu pernah dilatih juga sama Om Seno. Iya, pasti. Keren. Terus nih mau tanya juga nih. Waktu audisi pasti ada rasa nervousnya nih. Nah, untuk Mbak Lilo sama Mbak Ana nih untuk mengatasi rasa itu gimana sih? Kalau saya punya prinsip ya, jadi kalau mau mengerjakan sesuatu itu harus diawali dengan berdoa. Kalau saya itu kekuatan ritualnya yang, doa ya? Kekuatan yang paling ampuh itu harus berdoa. Terus yang kedua kalau semisal mau ikutan lomba atau apa ya, misalnya nih lomba nyanyi, nah itu nyanyi-nyanyilah di belakang. Biar di belakang dipanasin dulu ya. Nah, itu. Terus mau itu ada pengalaman juga mau ujian skripsi juga itu kan paling deg-degan. Iki kok iso njawab ora. Nah, itu. Yo nyanyi, Mbak. Ya, iya. Berarti dosanya dinyanyiin. Nyanyi-nyanyi sih wae di luar. Kalau Mbak Ana untuk mengatasi itu semua? Apa ya? Ya sama. Kita harus berdoa. Harus memasrahkan sepenuhnya diri sama Tuhan. Terus yang terpenting kita juga harus menguasai apa yang jadi yang mau kita tampilkan gitu loh. Seumpama kita mau nyanyi ya kita harus tahu materinya, kita harus berlatih. Betul. Ya. Terus kalau mau nari juga harus tahu gerakannya yang benar-benar sampai benar-benar ngelotok gitu loh. Iya, menghayati. Oke, kalau titik terendah nih. Wah, kalau Mbak Lilo, Mbak Hana pasti kan punya titik terendah waktu, aku udah mencoba ini tapi aku gagal terus. Gagal maning ya. Iya. Kayak kisah. Aduh. Iya. Ya, gimana mungkin Mbak Lilo sama Mbak Hana ada yang mau di-sharingkan biar kegagalan itu bisa berujung dengan kesuksesan. Waduh, lah itu kan pas kadang kalau kita pas tiap lomba nih, kan karena kita berdua kan dinyanyi kan, kalau pas tiap lomba kita selalu menang kayak gitu. Terus pada ada di mana kita harus mengalami yang namanya kekalahan, nggak dapat juara. Itu kadang di situ kita merasa, aduh iki piye to kok aku orang menangi piye to. Kan kadang kan anyel, kecewa, sedih jadi satu. Saat di situ mungkin ya mengalami masa yang pernah ya? Pernah. Juara apa gitu? Pernah. Pesmarawi? Pernah. Nggak lolos audisi ya pernah. Kan gitu rasanya kan. Tapi gelo nggak sih sebenarnya? Ya gitu. Kalau kita nuruti gelo ya pasti gelo ya. Tapi kita nggak boleh. Biasa kan tidak luput dari itu. Tapi kita nggak boleh. Kita harus ambil sisi positifnya. Kita harus lebih giat belajar lagi kan kalau kayak gitu. Nah gitu. Kalau Bali lo? Kalau itu pengalaman saya ikut Putri Solo itu ya, waktu mau final nih, kebetulan saya puji Tuhan
bisa diberi kesempatan untuk masuk final 10 besar. Nah itu di situ saya tuh udah merasa nervous, terus nanti pikirannya renor-renor gitu. Iki kok kayak pertanyaannya apa, jawabnya piye, nah, seperti itu. Wah kayak aku ki sopo aku iso opo. Nah, terus padahal di sisi lain kan teman-teman saya kan juga banyak yang lebih berpengetahuan, lebih pintar dari saya itu banyak. Nah, itu kan yang menjadikan saya itu down ya. Terus waktu itu ya saya mencoba untuk menyemangati diri sendiri. Aku nanti pasti bisa, disugesti sendiri aku nanti pasti bisa, aku bisa gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini guys. Sepi ya? Sepi job guys. Ini benar-benar bikin down guys. Tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh apa ya. Ya harus kreatif dong. Iya. Ngamen di YouTube juga bisa. Oh gitu ya, bisa ya. Iya. Betul. Cari sponsor di YouTube juga bisa. Iya, untuk teman-teman yang mau mengembangkan talentanya, mau bernyanyi atau mau menari, bisa digali terus kok teman-teman. Asal teman-teman nggak bosen sih. Nah ini, untuk mengatasi rasa kebosanan dalam ini, mengasah talenta kita, itu gimana Mbak Ana sama Mbak Lilo? Oh bosen nih, wah aku nyanyi terus sih bosen ya nih suwe-suwe. Suaraku ya wis ngene, yo paling nambah sithik ya. Bukan kalau masalah bosannya sih bukan masalah bosan yang kayak gitu ya kalau aku pribadi sih. Apa ya? Kalau pas seumpama pas ada event wedding nih, gitu. Padahal keadaannya kita tuh baru kesel, baru capek secara fisik ya, capek secara hati. Tapi kita harus, kewajiban kita ya memang kita harus menghibur orang kok, kita nggak mau kita harus juga enjoy juga gitu loh. Tapi kalau yang namanya passion ya, yang namanya kesenangan itu nanti kalau kita sudah di atas stage, walaupun kita tadi dari rumah berangkat rasanya kesel banget iki, aduh wis lemes, tapi nanti kita udah di atas itu rasanya udah, ya udah kita udah balik lagi semangatnya kayak gitu loh. Oh gitu. Kalau Mbak Lilo, Ya kalau saya gini aja, semisal maksud saya manusia itu kan ya punya titik jenuh ya. Ya kayak saya dulu punya pengalaman, saya nyanyi dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai sekarang pun juga masih nyanyi. Lah itu waktu itu saya mau mau skripsi. Nah itu kebetulan di situ titik jenuh saya menyanyi. Berarti sombong banget ini. Skripsinya mundur terus ya. Iya, terus saya memutuskan untuk sementara offset wae nyanyi nih. Ya, saya mau fokus dulu sama skripsi, terus habis itu lulus sudah nyari kerjaan. Kebetulan terus nyanyinya minggir. Off sementara. Nah, terus setelah itu ya saya membangun semangat dari diri saya sendiri, pokoknya aku nyanyi meneh, khususnya untuk nyanyi untuk Tuhan gitu. Oke. Oke, mau tanya lagi nih, pencapaian paling tertinggi Mbak Lilo sama Mbak Hana apa ya? Yang paling aku merasa wah di titik ini. Waduh. Ada nggak ya? Apa ya? Bikin album mungkin apa gitu? Gimana? Ada nggak? Apa tetap kurang sempurna dengan apa yang dimiliki? Apa masih kurang puas? Oh, bukan kurang sempurna, apa kurang puas lagi ya Pak? Enggak lah. Pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita tidak boleh sombong tentunya yang pertama. Terus yang kedua kita juga harus bisa mengendalikan diri kita. Kita nggak boleh menginginkan orang lain itu jangan lebih dari kita gitu. Gitu. Terus di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Betul. Iya. Nah, terus mau menambahkan ini. Ya gitu, kalau kita mau ngomong tentang pencapaian titik tertinggi itu nanti kan jadi bikin kayak kita waduh kok jumawa banget sih gitu kan. Enggak, maksudnya enggak. Ya gitu, pokoknya intinya kita masih harus tetap belajar itu loh, kayak gitu. Kita mau ngomong sampai apapun sih. Iya betul. Mbak Ana pun sampai saat ini masih belajar. Iya. Kita harus tidak lupa mengucap syukur. Iya. Betul. Dalam segala keadaan ya. Oke, karena ini sudah mau terakhir, kita balut dengan ayat ya Mbak. Oke, kita ambil dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Oke, kalau harapan kedepannya nih buat Mbak Lilo sama Mbak Hana untuk menanggapi ayat ini nih,
apa yang mau dilakukan nih untuk memuliakan nama Tuhan? Mungkin kalau aku mau pelayanan sih, menyerahkan hidupku sama Tuhan lagi sih, lebih totalitas lagi ya. Ya kalau aku itu, kalau Mbak Ana sama Mbak Lilo mungkin ada yang lain. Yang pastinya bikin album rohani, barengan. bikin album rohani apa mau konser memuji Tuhan apa gitu. Amin, semuanya diaminin ya. Iya, disuruh dari gitu, bareng-bareng siapa gitu kan bisa. Pas digusur le panggungnya. Iya deh. Ya pokoknya mulai dari gereja dulu lah ya. Yang penting saat ini kita harus benar-benar selalu pelayanan sama Tuhan, sekecil apapun itu yang kita bisa, kita harus pelayanan sama Tuhan. Selagi kita bisa memberikan yang terbaik sama Tuhan, dikasih kesempatan untuk bisa berpelayanan, kita harus berpelayanan. Iya, betul. Kak Lilo? Sama ya Mas, selama kita masih diberi kesempatan, kita bisa berkumpul di gereja bersama dengan saudara-saudara seiman, apalagi kita juga diberikan Tuhan suatu talenta. Nah, kita mau berikan talenta kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Gitu. Okay. Jangan pernah lengah untuk melayani Tuhan ya. Iya, betul. Pokoknya gini, saya kan kebetulan sudah bekerja, dan terus saya juga mau mengingatkan diri saya sendiri. Pokoknya selelah-lelahnya saya beraktivitas, bekerja, sejauh mana saya bekerja, terus saya harus tidak lupa dengan Tuhan Yesus, tidak boleh lupa dengan berpelayanan. Betul. Gitu. Oke. Cukup sekian ya PA-nya, kita bahas-bahas talenta dari Mbak Hana sama Mbak Lilo, kita bisa belajar bagaimana kita harus mengembangkan, mengeksplor lagi diri kita. Intinya sih jangan pernah bosan, tetap belajar terus-menerus dan rendah hati. Dan lakukan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, setuju? Amin. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya antarkan lagi ya. Iya udah. Ya. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai PA Remaja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu dan berkat-Mu Tuhan. Kami bisa berbagi pengalaman kami tentang talenta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk talent yang sudah datang di acara PA hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkati sobat-sobat Komdarem yang ada di rumah juga Tuhan, kiranya Tuhan jaga dan Tuhan lindungi dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, cukup sekian untuk PA Pemuda hari ini. Dan sebelum kita akhiri, ada satu buah lagu persembahan lagi dari Mbak Lilo sama Mbak Ana, Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu.